Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketua Umum IWPI. Halo Pak Rinto, semangat terus hari ini Pak. Ya, selalu semangat Mas Awan. Oke, luar biasa IWPI ya. Kali ini IWPI juga ingin menuntut ya, menuntut kepada Presiden satu visi dan 10 tuntutan wajib pajak nih. Nah ini bagaimana nih Pak? Apa hubungannya dengan kerusuhan yang kemarin 17+8 atau apa nih? Gimana nih Pak? Ya, benar Mas. Ya, kalau kemarin kan terkait kerusuhan kemarin kan tuntutan rakyat adalah 17/8 karena kan 17 Agustus. Mas Hmm. Awan, maksudnya kan itu kan demonya kan setelah 17 Agustus Mas ya. Ini kita awali Mas ya. Kita 1+10 nih harapannya kita Hmm. luncurkan kali ini, tapi nanti ini Mas Awan bisa dipenuhi oleh Presiden Mas. Di Hmm. tanggal 1 Oktober, di Hari Kesaktian Pancasila. Hmm. Ini kita langsung aja Mas, kita bersurat ke Hmm. Presiden. Hmm. Nah, ini Mas, kita bersurat ke Presiden Pak Prabowo Subianto Mas ya. Hmm. Nah, ini perihalnya adalah reformasi pajak, satu visi plus 10 tuntutan wajib pajak. Oke. Nah, kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia selaku, kembali lagi Mas, pemilik kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Hmm. 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan Hmm. ini menyampaikan satu visi plus 10 tuntutan reformasi pajak yang wajib ditindaklanjuti demi terwujudnya sistem perpajakan yang adil, Hmm. transparan, dan berpihak kepada rakyat Indonesia. Hmm. Nah, satu visinya yaitu perpajakan yang adil dan transparan. Hmm. 10 tuntutan wajib pajak Indonesia, Mas ya. Hmm. Satu, cabut larangan rekam atau foto area publik di DJP, Mas. Nah, ini Mas, ini ya Hmm. seringkali untuk transparansi, biar tidak omong-omong Mas, ngomong transparansi tapi tidak ada rekamannya, Mas. Nanti kalau Hmm. buktikan di pengadilan, lihat-lihatan ini, Mas. Hmm. Nanti ujung-ujungnya wajib pajak kalah lagi, Mas. Walaupun mereka nggak ada Hmm. bukti, tetap dimenangkan. Wong hakimnya rata-rata temannya mereka sendiri, teman-teman. Oke. Wajib pajak harus diperbolehkan merekam seluruh aktivitas konsultasi untuk mencegah pungli, jebakan, framing, dan praktek tidak transparan. Hmm. Nah, yang kedua, Mas, ya ini maksudnya, yang pertama ini framing itu nanti kita kan mesti di framing bahwa kita tidak taat hukum dan lain-lain, itu Mas Awan. Nah, Hmm. mereka sendiri tidak ada buktinya, Mas. Hmm. Yang kedua, tuntutan wajib pajak adalah edukasi mendahului sanksi. Hmm. Yang WP hanya dapat dikenakan sanksi apabila telah diberikan edukasi yang memadai. Bukan sebaliknya. Ini yang sering Hmm. terjadi adalah misalkan PPN Mas ya. Orang dikenakan PKP jabatan, nah nggak tahu ternyata kadang juga bisa seperti ini Mas. PKP mandiri pun kadang mereka tetap bisa melakukan ini Mas, hitung mundur Mas Awan. Hmm. Nah, ini nggak tahu kalau Mas Awan sendiri pernah ada kasus nggak? Kalau saya sendiri ada Mas, ini teman wajib pajak ini Mas Awan. Jadi Ada. PKP-nya sendiri Mas, tapi Hmm. perhitungan PPN-nya itu mundur Mas. Misalkan Hmm. pengajuan ini bulan September Mas ya, dihitung mulai Januari Mas. Jadi dia kurang Hmm. bayar PPN Januari sampai bulan 9 ini Mas. Sudah Hmm. sering nemu juga Mas Awan. Pernah, sering juga. PKP Mandiri itu mundur. PKP Mandiri maupun PKP Jabatan juga sama disuruh mundur. Nah, kalau PKP jabatan memang kan itu Mas ya, bisa itu mundur hanya Hmm. dengan perhitungan PPN masukannya kan 80%. Hmm. Nah, yang ketiga ini Mas, penetapan PPN final di tingkat produsen atau importir. Bebaskan rakyat dari kewajiban PKP yang berbiaya tinggi dan tidak bernilai ekonomis. Jadi gini Mas, PPN itu kan sumber barang itu kan hanya dari dua Mas ya. Dari produsen atau dari importir. Ya Hmm. udah Mas, kalau dari situ sudah, nggak usah PPN double-double ini kan administrasi bertumpuk-tumpuk Mas Awan. Hmm. Nah, jadi Oke. PPN-nya cukup di produsen. Nah, ini dinyatakan ini produsen. Ya udah, yang lain ini kan hanya ini Mas, apa? Turunannya saja Mas, menjualkan saja. Itu Mas, kalau sudah PPN di sini kan sudah cukup Mas. Dia Hmm. bayar, nah udah sini nggak usah bingung-bingung. Jadi rakyat ini kerjanya lari kenceng nanti Mas. Nggak sibuk, pengusahanya sibuk di administrasi perpajakan. Hmm. Ada tanggapan ini kalau Mas Awan? Jadi logik nggak Mas? Ya, boleh juga, Pak. Boleh juga. Jadi langsung importer itu langsung kena Mas ya. Hmm. Nah, Betul. nanti akan dibedakan Mas, mana yang pengusaha yang produsen, mana importer kan gampang saja itu Mas.
Hmm. Terus kepastian PPh final UMKM, Mas. Kembalikan tarif 1% setelah kebijakan setengah persen berakhir demi keberlanjutan UMKM. Ini, Hmm. Mas. Misalkan ini kan yang setengah persen juga kan belum jelas, Mas ya. Sampai Hmm. sekarang PP-nya belum diperpanjang. Nah, ini Hmm. misalkan nanti itu sudah berakhir, langsung aja dibuat final aja, Mas, biar gampang gitu, Mas. Biar kita Hmm. sama semua, nggak ada otak-atik pajak dan lain-lain itu loh, Mas. Hmm. Terus yang kelima, transparansi saat proses pemeriksaan. Publikasi jenis pelanggaran dan denda secara terbuka sehingga tidak ada subjektivitas di luar tabel pelanggaran sama Hmm. dengan tidak dapat didenda. Jadi mereka tuh sudah langsung punya kolom, Mas. Kalau melanggar ini dendanya ini loh, Mas. Jadi ada tabelnya, Mas. Bukan baca baca pasal yang sekian banyak, Mas. Pusing kita, Mas. Hmm. Kalau tidak ada di tabel itu berarti kita tidak bisa didenda itu, Mas Awan. Jadi Hmm. mereka misalkan sekarang peraturan pajak yang sangat banyak ya salah sendiri, Mas. Jadi nanti tabelnya bisa nanti berlembar-lembar juga, tidak masalah. Hmm. Hmm. Nah, dari situlah nanti otomatis akan ada keinginan untuk menyederhanakan aturan perpajakan, gitu loh, Mas. Jadi Hmm. ada nanti ada kitab itu tabel denda-denda, Mas. Kalau Hmm. melanggar ini dendanya sekian, gitu loh, Mas. Hmm. Terus transparansi identitas petugas. Petugas wajib, petugas pajak Mas ya, petugas wajib menunjukkan kartu identitas Hmm. dinas dan pribadi untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Namanya pribadi ini bisa KTP atau SIM. Jadi kalau Hmm. Mas Awan menemui pemeriksa pajak yang error atau hakim Hmm. pajak yang error, bisa Hmm. langsung dibuka pribadi, Mas, bukan ke institusi. Kalau sekarang kan Hmm. kita sudah dizolimi pemeriksa pajak masalahnya, kita nggak Hmm. tahu KTP-nya. Hmm. Nah, terus kita sidang di pengadilan pajak, kita juga nggak tahu KTP-nya, dizolimi lagi. Kita mau Hmm. upaya hukum kemana lagi, Mas? Terlalu banyak oknum di negeri Konoha ini. Ya. Nah, ini harus ditegakkan. Nah, Hmm. loh, bikin peraturan bahwa pemeriksa pajak harus menunjukkan KTP-nya, biar dia itu menjamin integritasnya dia sebagai petugas pajak yang benar itu, Mas Awan. Nggak Hmm. macam-macam. Hmm. Nah, kalau dari WPI nanti kita akan mengeluarkan, Mas ya, undang-undang Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Mas. Ini lagi kita konsep, Mas Awan. Nah, Hmm. tiket wajib pajak yang akan kita backing di situ, Mas Awan. Hmm. Terus pengawasan swadaya masyarakat. Masyarakat diperbolehkan mempublikasikan gaya hidup mewah petugas pajak yang tidak sesuai dengan LHKPN. Nah, Mas. Nah, Hmm. ini juga seharusnya juga SPT-nya disandingkan dengan LHKPN, Mas. Mungkin SPT yang seperti Mas Awan minta juga, Mas ya. Tidak semuanya dibuka, Mas ya. Hanya yang terkait dengan aset. Itu harus disandingkan dengan LHKPN biar masyarakat ikut mengawasi. Karena yang mengawasi LHKPN petugas pajak siapa, Mas? Nggak ada, Mas. Hmm. Nah, Betul. makanya mereka seenaknya sendiri, Mas. Bahkan contohnya aja Mas Rafael Alun, LHKPN-nya 56 miliar. Udah fantastis, Mas ya. Hmm. Ditemukan uang di bunkernya 500 miliar, Mas. Hmm. Ya. Penyederhanaan peraturan perpajakan. Aturan harus sederhana, mudah dipahami oleh rakyat biasa, termasuk lulusan SD, usia lanjut, dan Hmm. berpenghasilan rendah. Ini terkait dengan yang tadi, Mas ya. Hmm. Kalau ada tabel sanksi tadi terlalu banyak kan, mereka akan mikir, Mas ya. Gimana caranya disederhanakan. Hmm. Publikasi konsultan pajak bermasalah, Mas, agar rakyat tidak dirugikan oleh konsultan ilegal maupun berizin yang melanggar aturan. Kan Hmm. pengalaman saya kan sering kali saya menemui konsultan pajak ini yang justru membela DJP, Mas ya, tidak mengedukasi wajib pajak, malah saat adanya pemeriksaan dia ada di pihak DJP dan menyarankan, Mas ya, negosiasi itu, Mas Awan. Nah, ini harus dipublikasikan, Mas, konsultan-konsultan pajak bermasalah biar rakyat nggak salah memilih ini, Mas, jasa konsultan pajak itu, Mas Awan. Oke. Toh kan aman-aman saja, Mas. Profesi konsultan pajak kan juga belum ada undang-undangnya, Mas Awan ya. Hmm. Betul. Yang ke-10, proses keberatan pajak yang transparan. Wajib memberi ruang pendampingan dari LSM, pengacara, dan pers demi keterbukaan publik. Jadi kalau ada keberatan pajak, itu langsung terbuka, Mas Awan. Hmm. Biasanya mereka tidak berani, Mas ya. Nah, batas waktu tuntutan. Kami memberikan batas waktu hingga 1 Oktober Hmm. 2025 bagi pemerintah Republik Indonesia memberikan langkah nyata dalam pemenuhan tuntutan rakyat ini. Apabila tidak Hmm. dilaksanakan, maka hal ini kami anggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi dan kedaulatan rakyat. Hmm. Demikian surat ini kami sampaikan besar harapan kami Bapak Presiden berkenan menindaklanjuti dengan segera demi terwujudnya Indonesia yang adil, transparan dan sejahtera. Hmm. Oke, luar biasa Pak Rinto ya dari IWPI 1/10. Saya juga ada Hmm. kirim surat Pak kepada Menteri.
kepada Menteri Oh, Papaya minta oh, Menteri. Ya. minta halnya ya nggak jauh-jauh beda sih mengenai perekamannya. Saya suruh bakar itu apa pra- Oh, apa ya. spanduk-spanduk larangan merekam. Oh, iya, iya. Ini kan pas, Mas ya. Mas Awan ke menterinya, saya ke presidennya. Itu. Iya, betul, betul, betul. Sekalian juga Eh, saya minta ke PPID. Minta ke eh. PPID karena saya sudah kirim, saya minta bukti kirimnya, bukti tanda terimanya. Oke, oke. Kemudian saya Oh ya. minta di internalnya Kemenko surat ini perjalanannya bagaimana? Saya minta di PPID. Oh, ya, ya. Ya, memang harus kita sebagai pemilik kedaulatan harus mengawal mereka, Mas, biar mereka itu kerja bener, Mas. Hmm, Kebanyakan karyawan kita itu leha-leha, Mas, karena tidak ada pengawasan, Mas. Jadi ya ini ada hmm, IWPI, Pajak Smart, ini ada Pak Re di P5I. Kita hmm, sama-sama Mas, ya, mengawasin kinerja mereka, Mas Awan. Sebagai hmm, informasi, Mas Awan, ya, nanti kita mungkin saya kan minggu depan sudah keliling Eropa, Mas Awan, ya. Nanti 3 minggu itu mungkin kita agak off, mungkin nanti akan saya store kemungkinan ini Mas, karena nanti saya di beberapa negara Eropa, contohnya di Finlandia dan Estonia, saya akan bahas terkait konten perpajakan. Nanti saya kirim ke Pajak Smart itu Mas Awan. Dari sana juga kami tidak lupa untuk memikirkan rakyat Indonesia Mas, terutama wajib pajak ini Mas ya. Gimana perpajakan di sana, nanti mengalirnya sampai kemana, karena ada beberapa negara yang memang pajaknya sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh pembayar pajak yaitu rakyat Mas Awan. Nah, hmm. nah, Oke, siap. Kita nantikan Pak ya konten-konten dari bosnya IWPI ini keliling-keliling Eropa nih ya. Luar biasa. ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto, IWPI sudah betul-betul peduli sama rakyat ya, sudah kirim surat kepada Pak Presiden dan semoga Pak Presiden mendengarkan ya dan membaca dan juga memberikan feedback. Eh, ya, kalaupun nggak dipenuhi semua, minimal beberapa lah ya. Seperti kata Pak Wiranto kan repot nih kalau semua dipenuhi. Ya minimal beberapa lah ya, jangan sampai nggak dibaca Nah, sama sekali. tapi kalau kalau kita dari wajib pajak Mas harus semua Mas. Oke, Kalau kalau siap. mau kalau mau bener, gitu loh Mas. Kalau hanya Oke. dipilih-pilih Mas, ya saya kira tidak akan menyelesaikan solusi gitu loh Mas. Kan kita juga kita tawarkan Pak Presiden kalau mau audiensi kita bantu nih, Hmm. karena kita paham Hmm. Mas Presiden tidak mampu. Karena Presiden kalau lihat tanya ke bawahnya Mas, ini kan kadang Mas ya kita tahu Hmm. sendiri Mas Awan ya, yang meribetkan birokrasi kan bukan hanya di level menteri Mas, kadang di level dirjen atau direktur Mas, itu yang tidak dipahami oleh Presiden. Hmm. Ini kita kasihan dengan karyawan kita nomor satu Mas ya Pak Presiden, itu kita Hmm. sebut PKI satu atau karyawan kita nomor satu Mas ya, dia tidak Hmm. memahami peta masalah itu loh Mas, hanya Hmm. dengar-dengar dari sini tiba-tiba meletus demo kayak kemarin itu Mas, Hmm. kan salah strategi lagi Mas. Ya, ya, Padahal ya. masalahnya rakyat itu udah nggak bisa bergerak Mas, secara Hmm. ekonomi loh Mas ya. Kalau dulu Hmm. kerumitan birokrasi dan lain-lain itu rakyat masih cuek karena ekonomi masih bergerak Mas Awan. Sekarang ini ekonominya nggak bergerak Mas Awan. Pajak di mana-mana dinaikkan, Hmm. diketatkan pengawasannya, sementara pelayan rakyat, karyawan rakyat malah dibebaskan pajaknya dan dinaikkan gajinya. Itu yang sangat tidak logis. Hmm. Oke, siap. Kalau gitu kita minta semuanya ya, 1+10, tolong Pak Presiden kabulkan semuanya, karena Pak Presiden adalah pegawai kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Linto. Kita jumpa lagi Pak di podcast Oke, berikutnya Mas. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.